اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah, Tuhan yang selalu memberikan nikmat hidayah kepada kita, dan kita minta kepada Tuhan kita, Tuhan yang menyayangi kita, untuk selalu membimbing kita, memberikan arahan kepada kita supaya kita selalu berada di jalan yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita mengakhiri pembahasan kita dengan satu pertanyaan, apa sih yang harus kita pelajari? Karena kita melihat semakin zaman ini berkembang, maka banyak ilmu yang bermunculan. Makanya kita perlu membahas apa saja yang harus kita pelajari sehingga kita bisa menggapai kesempurnaan kita, bisa menggapai kebahagiaan kita. Karena kita melihat bahwa manusia itu umurnya tidak panjang, mungkin 80-100 tahun. Dalam waktu 80-100 tahun ini, manusia juga memiliki banyak problem, terkhusus seseorang yang sudah berkeluarga. Dan hal ini menuntut kita untuk bisa memilah dan memilih mana ilmu yang harus kita pelajari dan mana ilmu yang tidak perlu kita pelajari, atau mana ilmu yang berada di urutan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan menukil satu cerita. Suatu saat Rasul ini masuk ke dalam masjid. Kemudian Rasul melihat ada satu jamaah, satu kelompok yang berkumpul. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat beliau, apa yang mereka lakukan? Sahabat beliau menjawab bahwa mereka sedang berkumpul di hadapan seorang allamah, orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Kemudian Rasul bertanya kembali, wa mal allamah? Apa yang dimaksud allamah oleh mereka? Mereka menjawab, alimun bi ansabil Arab wa waqa'iha wa ayyamil jahiliyah wa syi'ri wal arabiyyah. Mereka menjawab, allamah menurut kita adalah seseorang yang alim, seorang yang mengetahui tentang nasab-nasab yang ada di kaum Arab. Ia mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ia mengetahui syair-syair Arab. Ini adalah allamah. Kemudian apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dzalika ilmun la yadurru man jahilahu wa la yanfa'u man alimah. Rasul mengatakan bahwa ilmu ini ilmu tidak akan memberikan madarat kepada orang yang tidak mengetahuinya dan tidak memberi manfaat kepada orang yang mengetahuinya. Artinya
Kalau kita meninggal dan berdiri di hadapan Allah tanpa pengetahuan seperti ini, kita tidak akan merugi. Makanya Rasul menjelaskan kepada kita bahwa ilmu semacam ini itu bukanlah tolak ukur kebahagiaan kita, bukanlah parameter kesempurnaan insani. Dalam hadis lain, ketika Rasul ditanya tentang dasar pengetahuan, dasar ilmu, Rasul menjelaskan dasar ilmu adalah ma'rifatullah. Jadi ada kaitan. Di satu sisi, Rasul menjelaskan bahwa pengetahuan tentang nasab, tentang tradisi orang-orang jahiliyah itu bukanlah ilmu di urutan pertama yang harus kita pelajari. Ada ilmu yang harus kita pelajari dan berada di urutan pertama, yaitu ma'rifatullah, tauhid. Karena dengan tauhidlah, dengan ma'rifatullah lah kita akan menjadi manusia yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an dengan jelas memaparkan tentang tujuan penciptaan kita. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ubudiyah, ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini tidak akan bisa terwujud tanpa kita mengenal siapa yang kita ibadahi. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa bisa melihat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan kepada kita apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, dan itu adalah ma'rifatullah. Kemudian ilmu yang kedua yang perlu kita pelajari adalah tentang ahkam, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita, baik bersifat individual maupun sosial. Kenapa? Karena ketika kita hidup tanpa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan kita tidak memiliki kehidupan yang sempurna, tidak memiliki kehidupan yang bernilai. Karena kalau kita kembali sedikit kepada bahasan teologi, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Ia menurunkan taklif, menurunkan aturan-aturan kehidupan kepada kita. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu untuk menciptakan dan menyusun aturan yang sesuai dengan diri kita, yang memberikan maslahat yang sempurna kepada kita, yang akan menjamin kebahagiaan kita kelak ketika kita hidup di akhirat. Dengan akidah ini, maka siapapun yang hidup tanpa menjalankan aturan-aturan Allah, maka kehidupannya tidak bernilai. Kenapa? Karena ia tidak mengetahui apakah aturan yang ia jalani adalah aturan yang sempurna, yang maslahat atau tidak. Manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kurang. Dari berbagai sisi manusia itu lemah. Makanya kalau kita melihat di aturan negara, ada namanya revisi. Revisi artinya aturan-aturan yang tidak sesuai dengan maslahat, aturan-aturan ini dibuang, diganti dengan aturan lain. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia itu mencari aturan-aturan yang sempurna. Kenapa? Karena kebahagiaan, maslahat, dan keadilan itu tergantung dengan aturan. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna,
Allah adalah satu-satunya zat yang mengetahui tentang maslahat kita, maka segala aturan yang harus kita taati, kita harus ambil dari dirinya. Jadi ilmu yang kedua yang perlu kita pelajari adalah tentang hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah tentang akhlak. Rasul pernah berkata bahwa dengan adab kita bisa dihormati. Rasul adalah satu contoh bagi kita bagaimana menjadi manusia yang sempurna. Rasul menampilkan akhlak, makanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, innaka la'ala khuluqin 'azim. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas tentang adab bagaimana kita belajar dan mengajar di pembahasan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.